Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa dengan warahmatullahi saya wabarakatuh. Siti Yuli Hulaila, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan guru di sekolah saya, yaitu Bapak Nur Andriansa, eh, Guru mapel guru informatika. mapel informatika. Pak Rian. Jadi untuk tahapan ini kita melakukan Ya, pra-observasi siap. ya Pak, dalam rangka coaching untuk supervisi akademik. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan itu bertujuan untuk mengetahui persiapan Bapak dan juga untuk membuat rasa percaya diri nanti di dalam proses pembelajarannya Ya, siap. sebelum saya meninjau ke kelas dalam prosesnya. Ya, siap. Ya, baik ya Pak. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan diterapkan Pak? Yang pertama, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat di dalam modul ajar, itu siswa mampu mengintegrasikan Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dengan menggunakan perintah copy, cut, dan paste. Oh, baik Pak. Oh, jadi untuk mengintegrasikan Yes. Microsoft Office dengan menggunakan perintah copy, cut, dan paste Ya, Pak benar. ya. Ya. Kemudian area pengembangan apa yang akan Bapak tinjau dikembangkan dalam pembelajaran ini? Kalau area pengembangannya sih ada dua. Yang pertama itu di ranah kognitif, siswa mengetahui fungsi dan kegunaan tool, copy, cut, dan paste. Yang selanjutnya setelah siswa mengetahui, tentu di ranah psikomotor, siswa bisa menggunakan dan mempraktekannya ke dalam aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Oh ya, baik. Jadi meliputi aspek kognitif juga aspek keterampilan ya Pak ya. Betul. Itu yang diharapkan untuk pengembangan pada murid nanti ya Pak ya. Ya, siap. Kemudian strategi apa yang akan Bapak terapkan? Kalau strategi pembelajaran yang akan diterapkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Tentunya dengan melihat kemampuan siswa setelah diadakan di awal itu kan ada asesmen diagnostik yang kita lakukan. Jadi berdasarkan profil belajar ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian metode apa yang Bapak terapkan? Kalau metode dalam pembelajarannya itu adalah pembelajaran based learning yang akan kita gunakan. Dengan metodenya berupa apa Pak? Diskusi? Iya, betul. Di pembelajaran metode problem based learning itu kita gunakan metode yang pertama tuh kita akan bagi kelompok-kelompok siswa itu untuk bisa berdiskusi. Setelah itu dia akan diberikan case study, permasalahan-permasalahan yang memang dekat dengan kehidupan mereka sehingga pemahaman mereka semakin bagus lagi. Setelah selesai nanti tentu mereka akan diberikan untuk mengetahui pemahaman anak itu memang udah betul-betul paham sesuai dengan yang mereka diskusikan. Tentu kita akan berikan tes khusus untuk mengetahui perkembangan anak tersebut. Oh iya, jadi ada asesmen ya Pak ya? Ya betul, ada asesmennya. Kemudian alat bantunya apa itu ya Pak ya? Kalau kita menggunakan alat bantu, yang pertama itu tentu saya sudah siapkan rancangan itu ada materi-materi, permasalahan-permasalahan yang sudah saya buat, yang mengacu nanti anak bisa berpikir di situ dan bisa menyimpulkan terhadap permasalahan yang ada dikaitkan dengan pembelajaran. Setelah itu tentu anak akan berpresentasi nanti. Kita akan melihat setelah mereka berdiskusi, apakah mereka benar-benar memahami materi yang sudah mereka dapatkan. Dan nanti setelah selesai tentu mereka nanti akan diberikan lembar LKPD yang mereka biar kita tahu asesmen pemahaman mereka seperti itu. Nah di sini juga kita menggunakan PowerPoint juga sebagai media. Selanjutnya juga untuk praktek karena memang kita belum melaksanakan di praktek di labor, kita menggunakan HP sehingga anak bisa berpraktek walaupun kondisinya berada di dalam kelas seperti itu. Baik ya Pak, jadi berdasarkan studi kasus ya Pak. Betul, ya, jadi mereka menemukan bagaimana apa itu mengenai Microsoft Office kemudian menggunakan tool di dalamnya itu ya ya betul. Pak ya. Baik Pak, jadi untuk kapan pelaksanaannya Pak?
rencana pelaksanaan kegiatannya ini kita akan laksanakan di hari Senin depan, itu tanggal 16 Oktober 2023 di kelas 10.5 pada saat pembelajaran jam ketiga keempat. Oh, baik Pak, nanti akan saya ikuti ya Pak ya, Ya, pembelajaran siap, di dengan kelasnya senang ya, Pak hati, ya. insya Allah. Nah, tentunya pastinya Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya Insya untuk Allah. melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rian. Nanti Ya, sampai sama-sama. jumpa ketemu di saatnya pembelajaran di kelas. Oke, ya, siap, sama-sama. Kak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, baik, untuk pagi hari ini Bapak minta Ozo untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Ozo untuk bisa dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, ya. Semua sehat kan? Alhamdulillah. Baik, walaupun kita hari ini masih dalam kondisi asap, tapi Bapak lihat pada semangat untuk mengikuti pembelajaran dan kita berharap kabut asap segera berlalu di Provinsi Riau tentunya, khusus Pekanbaru ini. Baik. Kemarin di pertemuan terakhir kemarin kan kita masih belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Ada yang masih ingat nggak teknologi itu apa? Nah, sebagai contoh teknologi, ada komunikasi, ada informasi. Ah, coba yang masih ingat pelajaran yang lalu, teknologi informasi dan komunikasi itu apa sih? Nah, mungkin bisa dikasih contoh, ada yang bisa memberikan contoh berkaitan dengan teknologi itu? Yang tergambar di kalian materi yang lalu, teknologi itu apa? Alat-alat bisa berupa alatnya. Contohnya, oke, siap. Komputer, selanjutnya handphone, laptop. Nah, semua sudah tahu ada laptop, ada komputer, ada HP. Nah, selanjutnya itu kan untuk digunakan sebagai apa? Komunikasi kan? Nah, pada saat kalian sudah bisa memanfaatkan alat teknologi tersebut, tentu kalian bisa berkomunikasi. Kalau kalian sudah berkomunikasi, hasilnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Mendapatkan informasi. Baik. Jadi inti teknologi informasi dan komunikasi itu adalah bagaimana kalian bisa memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan informasi. Nah, sekarang Bapak ingin kalian memberikan gambaran kalau seandainya saat ini kalian sudah bekerja semua nih kan, bekerja semua, selanjutnya diperintahkan oleh atasan kalian, baik mungkin ada yang profesinya guru, ada yang profesinya dia di bank, ada juga profesinya sebagai tenaga dosen dan lain sebagainya, diminta untuk bisa menggandakan arsip dokumen yang banyak namun isinya tetap sama. Sebagai contoh, kalau seandainya kalian ada satu surat di situ disuruh menggandakan sebanyak 1.000. Yang terbayang sama kalian pada saat dikasih waktu hanya setengah jam, apa kira-kira? Apa yang harus kalian lakukan? Apa? Apa tadi? Copy paste. Ada lagi nggak yang lain? Yang di sini? Diapakan? Di fotokopi. Oke, selanjutnya nggak apa-apa. Silakan. Yang sini ada lagi. Di print. Ingat ya, waktunya itu cuma setengah jam tadi ya. Setengah jam disuruh menggandakan banyak data dengan data yang sama. Seperti itu. Oleh karena itu, karena kalian nanti yakin Bapak semua akan mendapatkan kesuksesan, bekerja sesuai dengan bidangnya, terlebih dahulu, amin ya robbal alamin, terlebih dahulu, karena kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan teknologi informasi, terutama adalah materi yang akan dibahas nanti. Sekarang Bapak minta terlebih dahulu kepada seluruh siswa, tolong kalian cari posisi yang paling nyaman menurut kalian. Silakan. Masih dalam posisi duduk, silakan cari posisi yang paling nyaman. Oke?
Dah? Udah nyaman semua kondisinya? Oke, yang sebelah sini udah. Silakan cari posisi yang paling nyaman menurut kalian. Oke, siap. Baik. Oke, ini nyamannya berdiri. Oke, enggak. Yakin siap. Yang sini udah siap. Oke. Baik. Kalau sudah siap, sekarang Bapak minta kalian coba untuk pejamkan mata kalian sebentar. Ya, silakan. Pejamkan dulu matanya sebentar. Sejenak. Silakan kita mulai hitungan ketiga semuanya sudah memejamkan matanya. 1, 2, 3. Selanjutnya, kalian bayangkan kalian diperintah sama atasan kalian untuk bisa menggandakan dokumen yang banyak, namun kalian memiliki kesulitan karena tidak menguasai teknologi. Waktu itu sudah berlalu, ya. Sudah berlalu. Selanjutnya sekarang kalian berada di masa kalian, di mana sekarang kalian mendapatkan materinya, dan kalian semua sukses dan menguasai bagaimana caranya kalian menguasai pembelajaran tersebut sehingga kalian bisa menyelesaikannya. Selanjutnya, kalian bayangkan bahwa kalian menjadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi yang menguasai teknologi, dan pribadi yang bisa mengimplementasikan ilmu kalian ke dalam dunia nyata. Yakinkan diri kalian bahwa kalian menguasai materi hari ini, sehingga kalian bisa menguasai teknologi. Setelah itu kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh atasan kalian. Dan kalian menjadi pribadi yang sukses. Ingat, masukkan ke dalam alam bawah sadar kalian bahwa semua kalian adalah pribadi yang sukses di bidang kalian masing-masing. Ingat lagi, pribadi yang sukses sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Silahkan pelan-pelan kalian buka mata kalian. Dah? Siap? Semua? Dah? Oke, kasih aplaus dan Bapak yakin kalian semua pasti menjadi pribadi yang sukses. Kasih aplaus. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk hari ini, ya hari ini kita akan belajar. Kalau kalian lihat di sini ada belajar teknologi, informasi, dan komunikasi ya. Selanjutnya, kita dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini yang akan kita capai adalah ya, tujuannya kalian semua bisa mengintegrasikan konten antar aplikasi Microsoft Office dengan perintah cut, copy, dan paste. Jadi tujuannya adalah pertemuan hari ini kalian harus menguasai perintah cut, copy, dan paste. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tadi Bapak terlupa siapa yang tidak hadir hari ini? Minawati Suryani sama Raisa, Pak. Oke, Minawati sama Surya. Raisa ya. Oke, siap. Yes. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran ini tentu kita akan menggunakan metode yang sama-sama karena memang prinsipnya dalam pembelajaran TIK itu harus sama-sama bahagia dan menyenangkan. Oleh karena itu, Bapak akan membagi beberapa kelompok karena untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan problem based learning ya. Mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sekarang Bapak sudah siapkan nih, ada kartu ya. Sekarang ada kartu, Bapak bagi kartu-kartu yang ada ini dengan beberapa warna. Oke, baik. Dari beberapa warna, silahkan nanti semua mencari ya. Instruksinya yang pertama adalah silahkan kalian cari nama kalian karena sudah ada di sini. Selanjutnya nama yang ada,
kalian bisa posisikan berada di sini. Sesuaikan dengan warnanya masing-masing. Tempelkan di sini ya. Nah, sekarang karena ini warnanya berbeda-beda, kalau sudah dapat silahkan ditempelkan di sana. Oke, silahkan kalian cari, nanti bantu sama kawannya. Kalau ada nama kawannya yang ada di situ, silahkan kalian berikan ke kawannya. Cari, ya silahkan. Oke, baik. Nama kalian silahkan cari di situ, kalau ada kawannya silahkan. Waktunya hanya 2 menit. Kalau udah dapat silahkan. Langsung kalian bantu kawannya. Ya, kalian tempel sesuai dengan warnanya yuk. Langsung. Yuk, cepat. Bantu kawannya. Silakan. Ayo cepat. Waktunya kita hitung. Nggak apa-apa, tempelkan aja. Nggak apa-apa, tempel aja. Balikkan aja. Oke, siap. Silakan cepat, yang sudah selesai langsung balik ke tempatnya masing-masing. Nah, yuk. Yang sudah selesai silahkan. Ya, letak di situ. Oke, ya siap. Dah, yang udah selesai silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Letakkan di bawahnya ya. Ke bawah, posisinya ke bawah. Oh, Altamis. Ya, Altamis. Oke, silakan. Ya, selanjutnya udah jumpa semua. Kalau ada yang apa? Ada yang terbalik ya? Yuk, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nih. Ya enggak. Ya, namanya. Nih, tulis ulang kalau enggak. Tulis warnanya apa? Balikkan aja enggak apa-apa. Nanti tulis ulang di situ ya. Dah, yuk. Udah ditulis? Dah, oke. Siap, cepat. Rama. Tanggal lahir Rama berapa, Mah? 20 dibagi 4 berapa? 5 ya. Baik. 5, tolong kelompok 5 pindah ke sini. Yang kelompok kita bagi sini. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Posisi 5 di sini. Oke. Selanjutnya posisi 5. Yang ada namanya berada di posisi yang kelima ini, silakan pindah ke sini. Selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1, 6. Ya. Oke. Silakan sesuai dengan warnanya pindah. Waktu 1 menit. Silakan. Silakan bawa bukunya ya. 5. Yang kedua, yang kelompok kedua di sini Ozo sebagai tim leaders, ya, ketuanya. Kelompok ketiga di sini ada mana lagi ya? Alpero, ya, Alpero ya. Oke, siap. Yang kelompok 4 di sini ada Wahyu. Kelompok 5 Michael. Oh, maaf. Stephanie. Ya, yang kelompok terakhir di sini ada Rabel. Ya, oke. Nanti kita perbaikin lagi. Oke. Udah jelas semua ya? Baik, selanjutnya Bapak akan berikan permasalahan sama kalian
Di sini ada 6 kelompok Bapak bagikan materi ajar dan di situ ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4. Selanjutnya ini ada kelompok 3, silahkan posisinya dengan kawan-kawannya. Selanjutnya nih. Lanjut. Oke. Silahkan. Oke. Nah, baik. Oke, perhatikan semua. Halo. Baik, tolong perhatikan semua ya. Semua perhatikan. Di sini ada materi yang harus kalian selesaikan, harus kalian pelajari, baca. Selanjutnya di terakhir itu ada kesimpulan yang memang harus kalian tarik di situ. Oleh karena itu, materi yang ada ini silahkan kalian diskusikan dengan kawannya sesuai dengan anggotanya masing-masing, dipimpin oleh tim leader tadi, diskusikan. Selanjutnya, di terakhir nanti kalian bisa memberikan kesimpulan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian berdiskusi. Selanjutnya, kalian selesaikan permasalahan tersebut dan Bapak nanti akan membimbing kalian sembari nanti keliling sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, dimulai dari sekarang silahkan didiskusikan dengan kawannya. Waktu 10 menit. Oke. Kalian simpulkan di sini kan ada materi ajar, di sini kan ada materi yang harus kalian kuasain, dijelaskan yang dimaksud teknologi informasi ini ya. Kami garisin ya aja. Ya, simpulkan. Dah? Oke, yuk didiskusikan. Kalian baca, diskusikan sesuai ini. Kan ada pertanyaan ini kan? Dijawab ini, Pak. Ya, kalian jawab sesuai, tapi dia dalam bentuk cerita. Ya, pahami. Boleh. Baik. Kalian bisa juga menggunakan buku teks yang dari Kemendikbud. Bisa juga sebagai referensi. Ada juga kalau kalian mau menggunakan HP-nya juga bisa di situ manfaatkan, boleh? Dah, kalian jelaskan di sini ya. Oke, diskusikan dengan kawan. Oke, siap. Boleh, boleh. Nomor 5 ini gimana, Pak? Langkah-langkahnya. Nomor 5, Pak. Iya, kalian baca dulu di Udah. Ini apa perintahnya? Ya, ada di HP kan? Dipraktekkan gitu, Pak. Iya. Kan praktek kan? Ada di HP kalian kan? Kalau dia cut itu sama dengan apa bahasa Indonesianya? Hah? Potong. Kalau yang kopi, salin, paste, coba kalian coba biasa di HP biasanya pakai aplikasi apa? Boleh. Apa lagi? Bisa. Bisa juga kan? Kalau biasa kalian ngetik yang ada grup-grupnya tuh? Kan bisa ada perintah itu kan? Silakan kalian praktekkan di sana. Ada lagi yang susah. Yang berapa yang belum dipahami? Apa Wahyu? Sampai paste atau cut paste? Cut paste. Oh, dua aja ya? Iya. Kopinya enggak kan? Enggak. Ya, oke, siap. Ya. Udah sampai nomor berapa yang di sini? Udah mau selesai.
Vero udah selesai, Vero. Udah nomor berapa? Oke, siap. Langsung aja disimpulkan aja ya. Udah, Ozo. Oke. Dia yang setelah dibaca, dipahami, ya simpel-simpel tuh. Ini nomor 5 ini dibuat gimana, Pak? Apa perintahnya? Disuruh apa? Praktekkan dalam aplikasi pada HP. Ini perintah apa? Kan copy sama paste. Cut itu apa? Cut. Cut memotong. Selanjutnya, Copy, copy. nyalin, Selanjutnya yang terakhir, paste atau nempel. ya, aplikasi yang biasa digunakan di HP apa biasa untuk perintah ini? Note. Notes. Ada lagi nggak? Terus WA. Bisa. Oke. Jelaskan aja langkah-langkahnya. Oh iya, bisa. Baik, waktunya 7 menit lagi ya. Dimaksimalkan. Iya, ini kan ada yang perintah copy paste tuh. Cara melakukannya itu, Pak. Ya, siap. Udah paham kan? Kalau udah dipahami, nanti dipastikan Masil semua memahami materi kita hari ini. Ya, semua harus paham dan bisa. Oke. Apa? Dapat di tangan. Dapat. Kalau nggak dapat kami cari. Masih bingung, Pak. Yang mana yang bingungnya? Teknologi komunikasi dan informasi ini artinya. Oh gitu. Yang kemarin ini teknologi komunikasi dan lain-lain. Kan teknologi komunikasi itu kan contohnya kayak handphone, laptop, komputer gitu kan, Pak. Nah, dari situ kan kita mendapatkan informasi. Kan ada kaitannya. Boleh. Dijelasin kayak itu ya. Boleh. Oke. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal lupa kan? Ada tuh di pelajarannya. Ada kan? Tahu kan? Iya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu lupa. Hal yang berkaitan dengan alat. Siapa udah praktekan dia? Bentar, Pak, mau nyalin nomor 1. Kopi. Kita misalnya menyalin lah ya. Apa nih? Kau bisa salin tempel. Salin tempel. Berarti di samping nggak apa nih? Nah. Ini ya, yang ini aja. Ini aja tuh apa? Udah, yang nomor 5 ada. Cie. Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Sambil menunggu di pinggir dermaga. Cakep. Kalau ada yang mengucapkan salam, yuk dijawab dengan lantang dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Baiklah, kalian kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Ya, Yesus kami. Perkenalkan nama saya Maura Bagita Putra. Perkenalkan nama saya Wahyu Yohana. Perkenalkan nama saya Farel Agustian. Perkenalkan nama saya Dafa. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan yang kami diskusikan tadi. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan teknologi informasi
menjadi dasar perancangan tersebut. Nomor 2, perintah dan pasti. Perintahkan memindahkan teks atau grafik atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer tempat penyimpanan sementara. Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks atau grafik atau objek lain yang disorot di dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Langkah-langkah aktivitas atau tampilan yang disajikan dengan menggunakan MS Office. 1. Buka aplikasi MS Excel. 2. Buat tabel di bawah ini. Ahmad Bayhaqi, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan. Itu contohnya ya kawan-kawan. Contohnya kawan-kawan. Lanjut. Nomor 3. Setelah tabel selesai dibuat, lanjutkan pembuatan cut dari data tabel di atas. Dalam membuat cut pada Excel sebagai berikut. Blok kolom yang diinginkan untuk memblok kolom yang dipilih bisa dengan cara tekan tombol kontrol atau Ctrl di keyboard. Lalu pilih kolom yang akan diblok seperti gambar bawah ini. Tunjukkan gambarnya, Pak. Nah, kayak gini gambar kawan-kawan. Ya, Pak. Biar bisa nanti langsung dipraktekkan ke laptop masing-masing. Cukup sekian. Oke, langkah nomor 5, kita mempunyai handphone masing-masing. Mungkin pasti kita juga udah bisa untuk melakukan perintah cut, copy, dan paste. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 4, silakan. Baik, kita mintakan untuk kelompok 4 karena ada jumlahnya 5 orang ya. Terakhir kita minta kelompok 5. Ini kan jumlahnya 5. Jadi yang maju selanjutnya adalah kelompok 5. Silakan. Dari diskusi yang pada intinya kalau kesimpulan dari kelompok 1 berkaitan integrasi aplikasi Microsoft Office, ada Microsoft Word, udah itu ada Excel sama PowerPoint. Yang inti materi di situ adalah penggunaan perintah cut, copy, paste, termasuk dengan langkah-langkahnya. Sehingga dari yang sudah maju tadi, Bapak yakin semua sudah memahaminya. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kita semua, tentu Bapak akan bagikan ini LKPD ya. Silahkan Bapak kasih waktu hanya kurang lebih 10 menit. Silahkan dikerjakan masing-masing untuk LKPD-nya ya. 5 orang. 4, 5. Kurang berapa? Ini kurang
Udah selesai? Tunggu dulu, tunggu. Tunggu dulu. Ini udah lengkap semua? Kurang berapa? 3. Ada yang belum dapat? Tolong perhatikan sebentar. Ini LKPD berkaitan dengan materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Sehingga Bapak tahu penguasaan materi yang sudah didapatkan setelah kalian berdiskusi dengan kawannya. Nah, yang pertama, silakan kalian lengkapi di lembar LKPD nama kalian, termasuk kelas. Untuk absennya dikosongkan saja. Selanjutnya, kalian lihat di poin D. Yaitu poin D, di situ ada 4 pertanyaan, ya, 4 pertanyaan. Jawab dengan singkat sesuai dengan materi yang ada tadi. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan. Ya, mempraktekkan ya perintah cut copy sesuai dengan yang tadi sudah didiskusikan. Ya, oke, siap. LKPD udah selesai semua ya. Oke, perhatikan. Yang pertama Bapak minta tuliskan contoh aplikasi pengolah kata angka presentasi. Siapa yang bisa sebutkan? Tuliskan. Yang satu, dirimu. Contoh aplikasi pengolah kata, apa aja? Angka sama presentasi. Sebutkan nama. Ya, di sini. Benar ya? Jadi kalau untuk pengolah kata itu ada Microsoft Word, angka ada MS Excel, dan yang untuk presentasi PowerPoint. Kasih A+ untuk kawannya. Oke, siap. Baik, selanjutnya ada yang nomor 2. Silakan jelaskan fungsi dari cut, copy, sama paste. Oke, silakan. Sebutkan nama ya. Ya, silakan lanjut. Boleh. Saya Dakar Nestumen dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi put, copy, dan paste. Pemotor bedak kemarin dipilih dan menyalinnya ke clipboard. Fungsi copy menyalin atau gambar yang dipilih dan menyalinnya ke clipboard. Fungsi paste menempatkan atau gambar yang ada di clipboard ke tempat yang ditandai dalam dokumen atau aplikasi yang sedang digunakan. Oke, siap. Gimana jawab? Oke, siap. Baik, untuk LKPD nanti Bapak periksa secara keseluruhan, tapi dari jawaban yang sudah diberikan kawan kalian, hasil diskusi, selanjutnya lembar kerja yang sudah diberikan dikerjakan masing-masing dalam waktu yang singkat. Tentunya ini jadi evaluasi bagi Bapak untuk mengetahui penguasaan materi dan penyerapan materi yang kalian dapatkan hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Mungkin jelas semua ya? Oke, jelas semua. Udah paham? Alhamdulillah, setelah pembelajaran tadi semuanya sudah berdiskusi dengan kawannya, selanjutnya sudah bisa menjelaskan kesimpulan hasil dari diskusi, sehingga permasalahan yang diberikan tadi sudah bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian, kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah diberikan secara masing-masing. Alhamdulillah semuanya sudah bisa mengerjakan, sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Namun selanjutnya setelah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, tentunya nanti pada saat kalian di rumah dibuka lagi. Selanjutnya setelah dibuka, dipelajarin, dipraktekkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bisa langsung praktekkan tentunya
langsung praktek menggunakan media yang memang harus dipraktekkan secara langsung. Jadi yang pertama tadi sudah secara pengetahuan kalian sudah pelajari, ada juga di situ praktek yang sudah kalian lakukan menggunakan HP untuk perintah cut, copy, dan paste. Dan ke depan biar lebih mantap lagi tentunya kita akan menggunakan komputer untuk lebih kompleks penguasaan materi teknologi informasi dan komunikasi yang akan kalian pelajari. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat dan bahagia dalam pembelajaran. Sebelum kita tutup, silakan aplaus terlebih dahulu untuk kelas 10. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuli Hulaila, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 11 Pekanbaru. Kali ini kami akan melakukan pasca observasi kegiatan supervisi akademik. Dalam hal ini saya bersama rekan sejawat Bapak Nur Andriansyah, guru mata pelajaran informatika di SMA Negeri 11 Pekanbaru. Kami juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Raja Ira. Selamat siang Bu. Ya. Langsung saja Bu. Iya. Ya. Langsung dengan Pak Rian dulu ya Bu ya. Iya. Ya Pak Rian, seperti yang sudah kita di awal mengenai kegiatan supervisi dalam pra-observasi, bahwa kita juga akan melakukan pasca observasi. Jadi untuk pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi dan mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan observasi di kelas Pak Rian kemarin ya Pak. Ya. Bagaimana perasaannya Pak Rian setelah kalau melakukan? ditanyain perasaan, yang pasti yang pertama itu bahagia ya. Kenapa? Karena memang secara langsung dilakukan supervisi di kelas, dan itu dengan tentunya persiapan di awal yang memang kita sudah buatkan modul ajarnya, langkah-langkahnya, dan ini langsung diawasin. Dan sebelumnya kan sudah dilakukan yang namanya pra-observasi, langkah-langkah persiapan dan sebagainya seperti itu, sehingga ini menjadi motivasi tersendiri untuk nanti hasilnya lebih maksimal lagi, seperti itu sih. Jadi sangat bahagia dan sangat berterima kasih sama Bu Yuli karena memilih untuk bisa saya diobservasi, dilakukan supervisi di kelas untuk lebih baik lagi tentunya. Terima kasih juga untuk kerjasamanya Pak Rian. Ya, sama-sama. Sesuai kemarin kan tujuan pembelajarannya ya Pak Rian, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, kalau ditanya tujuan pembelajaran kan kemarin memang pada saat pasca observasi itu kan tujuan pembelajaran itu bagaimana bisa mengintegrasikan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint dengan menggunakan perintah copy, cut, dan paste. Nah di lapangan setelah saya buat modul ajarnya, ada langkah-langkah, metode, model, dan juga teknik yang akan digunakan. Saya sudah merancang di situ. Nanti akan bagikan dalam sebuah kelompok karena memang di situ menggunakan model pembelajaran problem based learning. Saya berikan studi kasus kepada anak-anak sehingga mereka bisa menemukan sendiri. Dengan awal saya menjelaskan ini targetan kita, tujuan dan lain sebagainya. Namun di lapangan Ibu Yuli, karena memang dirancang seperti ini, ternyata di lapangan ada perbedaan. Nah perbedaan salah satunya yang saya rasakan karena tidak saya sampaikan langkah-langkah, udah tuh aturan-aturan dan komitmen terhadap siswa. Mereka mau ngapain aja, hanya saya berikan kertas studi kasus sama mereka bisa menyelesaikan sendiri. Nah di situ yang harapan kita anak itu akan lebih aktif dan selanjutnya disesuaikan dengan model gaya belajar mereka masing-masing, Ternyata di lapangan ada yang memang dia model belajarnya itu
apa namanya tuh kalau dia suka bergerak Iya, kinestetik, Kinestetik. ya. pada saat dia berdiri dianggap kawannya mengganggu seperti iya, itu. iya. Udah itu yang harusnya satu orang yang Visual. menjelaskan, ternyata mereka harus maju semua seperti itu. Nah, Iya. jadi sebenarnya butuh aturan dan Ah. kesepakatan di awal dalam menjelaskan model PBL tadi. Oh iya. Itu sih yang dirasakan. Jadi kalau dari segi area pengembangan itu ya dalam segi ranah kognitif dan keterampilan sudah tercapai ya Pak Ya, Rian. alhamdulillah Cuma- untuk ketercapaian tercapai, cuma tercapai. belum maksimal. Iya, iya. Wah, masalahnya bagaimana untuk pengkondisian kelas Betul. barangkali ya Pak Rian ya. Nah, iya. Kemudian apa langkah tindak lanjutnya Pak Rian untuk hal yang ditemukan sekarang, Ya. apakah akan ada tindak lanjut? Betul, ini jadi catatan tersendiri bagi saya. Kenapa? Karena memang dengan model materi ajar yang sama, saya kan mengajar di 5 lokal tuh Bu Yuli. Ya. Nah, saya sudah coba di 1 lokal ini, kelemahannya di sini ini jadi catatan sehingga pada saat saya akan mengajar di kelas yang lain, oh ini permasalahannya harus lebih bagus lagi seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya harus dilakukan, Iya, iya. menjadi catatan Ah. sehingga tujuan yang memang ingin kita capai itu Iya. bisa tercapai. Iya, iya. Dan anak tentunya bahagia dan menyenangkan dalam Iya. belajar. Iya, iya. Seperti itu. Jadi itu bahan refleksinya ya Betul. Pak Rian ya, Nah, supaya untuk melakukan perubahan lebih baik lagi Iya, di insya pembelajaran Allah. berikutnya ya Pak Rian ya. Betul. Jadi komitmennya Bapak untuk memperbaiki apa yang kurang di pembelajaran ini di pembelajaran di kelas-kelas Iya, berikutnya. insya Allah. Iya, iya. Bagaimana untuk mengontrol nanti komitmen Pak Rian itu? Nah, disinilah kadangkala kita pada saat disupervisi itu kan, yang memsupervisi itu seringnya yang lama ya Bu ya, Iya. seringnya ini kamu kurangnya sini, ini harus yang kamu lakukan. Nah, kalau yang di sini kan kita dialog gitu Iya, kan, dialog. sehingga saya butuh sebenarnya orang yang memang bisa mengontrol, tentunya dengan kawan-kawan gitu kan. Ini saya mengajar seperti ini kurang sini, tolong dikontrol mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya, sehingga komitmen yang sudah dibuat itu ke depannya itu lebih baik, tidak hanya sebatas komitmen aja tapi pelaksanaannya balik lagi seperti Iya. pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya. Seperti itu. Jadi perlu juga ada supervisi Iya, sangat perlu. secara berkala Betul. untuk kegiatan pembelajaran Iya, berikutnya ya sangat Pak Rian dibutuhkan ya. sekali. Iya, iya. Baik Pak Rian, terima kasih banyak Sama-sama Bu atas Yuli. kerjasamanya. Iya. Ya Ibu, mungkin Ya. itu percakapan observasi kami. Iya. Silakan masukkan Oh dari ya, Ibu. mungkin sedikit masukan ya, mungkin kalau bisa ya Pak, masukan atau saran untuk proses coachingnya sendiri sudah berjalan dengan baik. Sudah Bu Yuli sudah ibaratnya mengcoach Pak Rian, sehingga Pak Rian bisa meluapkan lah ibaratnya ya, Betul. mengeluarkan apa yang menjadi kendala, dan Pak Rian juga bisa menemukan solusi dari kendala Pak Rian sendiri, karena itu memang metode coaching seperti itu. Nah, bagusnya observasi atau supervisi yang seperti ini memang tadi seperti Bu Yuli bilang, memang kalau bisa dibuat jadwalnya sehingga nanti kawan-kawan terbiasa dengan supervisi yang mungkin kemarin menjadi momok. Ketika kita memberikan pembaruan pada supervisi ini, kawan-kawan jadi tidak menjadi momok bagi mereka. Kayak Pak Rian sendiri akhirnya kan termotivasi Ya, untuk benar. bisa pengen diobservasi lagi, dan akhirnya karena di sini ada forum dialognya. Iya. Karena sebelum supervisi kita melakukan pra dulu. Dan nanti saya akan seperti ini Bu, akan seperti ini gitu. Dilihat, kemudian kita diskusikan kembali. Jadi bagi guru yang disupervisi pun tidak menjadi beban bagi mereka gitu. Jadi kita merubah, mungkin hanya sedikit memperbarui dari supervisi lama ke bentuk yang ternyata tidak begitu menakutkan gitu. Iya. Semoga, karena nanti tujuannya kan memberikan pencerahan kepada teman guru tentang bagaimana pembelajaran yang memang berpihak kepada siswa itu seperti apa. Karena selama ini kita di supervisi hanya seperti ini, kesannya kayak mencari kesalahan, padahal tidak seperti itu. Mungkin itu aja dari proses coachingnya sudah oke, Bu Yuli, sudah mantap, dipertahankan, tapi nanti diimbaskan lagi ke tempat yang teman-teman yang lain. Mungkin itu aja dari Iya. saya. Baik, terima kasih Iya. Ibu Ira. Ya, demikian pelaksanaan supervisi akademik kami diakhiri dengan pasca observasi. Terima kasih.
Pak Rian. Ya, Terima kasih Ibu Ya, Ira. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.